indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Imanmu tiada terselangi, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Imanku tiada terselangi, kasihmu dalam tak terduga.
kepada-Mu. Kami boleh ada sampai hari ini oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kasih-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur, kami bangga punya Engkau yang luar biasa. Tidak ada yang seperti Engkau, tidak ada yang seperti Engkau Bapa. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah hadirat-Mu boleh dirasakan oleh umat-Mu yang hadir saat ini Bapa, sehingga kami tidak sia-sia untuk datang di tempat ini, karena kami beroleh lawatan-Mu yang luar biasa Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Berfirmanlah buat kami Bapa, karena kami merindukan kata demi kata daripada-Mu. Kami rindukan setiap kata-Mu Bapa, karena kami hidup oleh karena firman-Mu. Beracara Engkau ya Roh Kudus, ambil alih keberadaan setiap kami. Biarlah benar-benar Engkau yang memimpin, sehingga kami semuanya berfokus hanya kepada-Mu. Berfirmanlah Engkau, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan demi pesan-Mu Bapa, karena kami perlu Engkau. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, supaya kemuliaan-Mu yang dinyatakan di tengah kami, sehingga kata demi kata yang akan disampaikan benar-benar penuh dengan kuasa dan urapan-Mu. Kami percaya, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mohon kepada-Mu Bapa, tidak ada satupun yang meremehkan firman-Mu. Semuanya senantiasa akan tunduk akan firman-Mu, sehingga firman-Mu benar-benar mereka boleh mendengar dan melakukannya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Tidak ada kuasa yang lain selain kuasa-Mu yang dinyatakan di tengah kami. Oleh sebab itu Bapa, berfirmanlah bagi kami semuanya. Berfirmanlah. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita bertemu lagi. Dan saya dikejutkan hari ini dengan sebuah lagu King Kong badannya besar. Ternyata temanya lagu itu dengan tema khotbah ada kemirip-miripan. Saya hari ini akan membawa Bapak Ibu sekalian untuk kembali kita ke basic. Dasar ibadah kita itu bagaimana? Dasarnya. Ya. Saya mau kembali. Kenapa? Karena ibadah kita itu adalah suatu akses, jalan bagi kita untuk memperoleh atau melancarkan atau mewujudkan rencana kita. Apa Bapak Ibu? Mewujudkan rencana, mewujudkan tujuan kita juga. Rencana dan tujuan ini jika digabung adalah suatu pengharapan. Ya, saya berharap semuanya nggak ngantuk. Siapa yang lihat Argentina dari malam? Satu aja yang lihat Argentina, cucu saya malah. Bapak Ibu, saya akan memulai dengan suatu tema atau judulnya True What? True Worship, ibadah yang sejati. Next. Kita akan baca dulu ayat-ayat pembukaan. Ini tolong dicatat. Katanya Bu Kofi tadi ada apa? Ada kuis, tapi nggak caciannya. Ya, sama-sama kita baca Matius 6 ayat 1. Sama-sama semua. Kurang kompak ya. Saya aja satu suara aja supaya kompak. Satu suara. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Ya,
Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di surga. Bukankah kita datang pagi hari ini mau memperoleh upah dari Bapak kita yang di surga? Apa kerinduan kita pagi hari ini? Mungkin Bapak Ibu yang sakit minta sembuh, betul? Gak ada kan yang sakit minta sakit terus-terusan? Gak ada. Mungkin ekonominya lagi merosot, minta dipulihkan. Mungkin perlu pekerjaan, usaha yang sudah turun, merosot semua. Itu yang kita mintakan kepada Bapak kita yang di surga. Next nih, coba. Apalagi? Ya. Seorang yang bernama Jacques Barnaya melakukan survei buat 131 indikator. Bukan 100 orang loh, 131 indikator. Bapak Ibu bisa searching lah ya siapa Jacques Barnaya ini. Dia bukan calon tong. Calon tong hanya 100 orang yang disurvei. Tapi indikatornya 131 indikator. Mari. Berdasarkan 131 indikator kelakuan dan filosofi yang dipergunakan untuk menguji kualitas karakter orang-orang yang pergi kemana? Ke gereja hari Minggu. Ia menemukan hanya sedikit sekali terdapat perbedaan kualitas hidup antara orang-orang yang pergi ke gereja dibandingkan dengan yang kan sangat miris ini. Kita rajin datang ke gereja tapi tidak mengubah hidup kita, tidak mengubah karakter kita, sikap kita. Apa gunanya sekarang itu kita beribadah kalau tetap sama saja seperti yang dulu, sama seperti kingkong badannya besar. Ya. Next slide. Yesaya 29 ayat 13 silakan lihat. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekatkan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal garis bawahi, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi Bapak Ibu, makanya saya tadi pembukaan sudah ngomong, kita kembalikan ibadah kita ini kepada basicnya, dasarnya, awalnya, bahwa ibadah kita itu yang terpenting bukan tubuh kita yang datang ke sini hanya hadir supaya dilihat Bapak Gembala, Ibu Gembala, bukan. Tetapi kita mau bertemu dengan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, membawa hati kita yang sesungguhnya ini loh, rindu beribadah, rindu bertemu. Ya. Itu yang terpenting sebenarnya dari hati kita itu yang dibawa, bukan persembahan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Jadi maunya saya sebagai gembala di sini, ayo kita beribadah dengan sungguh. Saya pernah ibadah, karena ibadah saya itu di GPDI Sidoarjo, GPD Elohim Sidoarjo. Jam ibadah itu jam 6 pagi. Ya. Jadi kalau dari rumah itu saya sama Bu Kori itu 4:30 sudah untuk siap-siap sampai di sana Bapak. Ya maklum lah, ada orang yang ngantuk itu walaupun tidak nonton Argentina, yo iyalah ya. Yang nonton Argentina ngantuk tambah iyo. Ada sepasang suami istri dari awal ibadah sampai firman selesai tidur terus. Apakah ini tujuan ibadahnya? Enggak ternyata. Itu Bu Kowi itu enggak cacing aling-aling loh. Ditegur sama dia. Bapak ini kok ibadah kok tidur? Makanya di sini orang lain aja ditegur, apalagi jemaatnya ya. Saya yakin jauh lebih keras ditegur. Kenapa? Karena kita sebagai gembala sidang seperti ini rindu Bapak Ibu sekalian mendapat berkat,
Tadi Bu Francisca dari awal doa pembuka sudah mengatakan rindu akan jamahan hadiratnya, betul Bu? Kita itu rindu jamahannya. Kenapa sih saya mau mengembalikan jasa ibadah kita? Di dalam Matius 18 ayat 20 dikatakan apa, Bapak Ibu? Siapa yang bisa bacakan? Matius 18 20. Ya, bisa ditampilkan? Baca sih di situ. Siapa bisa? Salah satu. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah. Saat ini kita sudah berkumpul, betul Bapak Ibu? Jangan kita sia-siakan kehadiran Yesus yang ada di tengah-tengah kita. Kenapa kita mengabaikan kehadirannya? Kan sangat sayang. Bapak Ibu hadir ke tempat ini bukan dengan suatu kebetulan. Sudah diniati, sudah di apa itu namanya? Dari bahasa Ibrani itu nawaitunya. Niatnya itu loh, datang ke sini itu untuk beribadah, untuk bertemu, untuk mendapat lawatan jamahan dari Tuhan Yesus Kristus. Bawa hati kita yang sungguh. Mungkin hari ini kok kelihatannya serius banget. Enggak. Nanti ada guyonannya. Oke, next. Hati itu adalah sama dengan pusat hidup. Betul Bapak Ibu? Ya, ada lagi dikatakan begitu. Mana tadi? Mungkin diketiknya kurang ya. Pusat hidup, perasaan, pikiran. Dan di asal 4 ayat 23 dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kalau kita tidak menjaga hati, berarti kita itu tidak hidup. Bukan kita yang mati, tubuh kita, jiwa kita masih hidup, tapi hati kita yang mati. Next. Matius 15 ayat 8 kata demikian. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Ini similar dengan tadi yang pertama, ya. Padahal hatinya jauh daripadaku, percuma mereka beribadah kepadaku. Itu Bapak Ibu, percuma mereka beribadah kepadaku. Jadi jika tidak kita bawa hati kita ke sini pagi hari ini, siang hari ini, percuma ibadah kita. Amin. Setuju ya Bapak Ibu? Ini sungguh-sungguh Bapak Ibu. Akhir zaman sudah dekat. Gak tahu kapan kita dipanggil, ini semua gak tahu. Ya. Tapi saat kita bisa beribadah hari ini, itu adalah suatu keuntungan yang besar, lebih dari apapun Bapak Ibu. Kita masih mendapat kesempatan untuk masuk ke surga yang agung, yang mulia. Amin. Next. Roma 12 ayat 1 berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang true worship. Kita harus benar-benar membawa hati kita, karena tidak mungkin kan Bapak Ibu hati itu jalan sendiri ke sini. Yang duduk sini hati-hati itu bukan ke orang-orang, tapi hati di dalam tubuh. Next. Apa itu ibadah yang sejati Bapak Ibu? Mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu. Oke, next. Yohanes 4 ayat 23 berkata demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Ini sudah tiba. Bahwa penyembah-penyembah benar ya akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab siapa yang menghendaki?
Sebab Bapa menghendakinya demikian. Bukan saya, bukan Bu Kori. Bapa kita yang di surga menghendaki bahwa kita itu persembahkan tubuh kita. Ya. Next. Apa itu ibadah yang sejati? Yohanes 4:24 dikatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya suka satu lagu, roh yang hidup. Ya, pilih lagi. Oke. Langsung lagi aja. Lagu ini jangan tinggal tadi. Kalau kita beribadah, kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi ibadah kita itu nggak main-main, Bapak Ibu. Nanti dalam kesimpulan Bapak ini ada nanti disebutkan. Benar-benar saya menghendaki Bapak Ibu, kita harus berubah. Kita harus menyembahnya Dia itu benar-benar dalam penyembahan yang benar. Itu yang dikehendaki Bapa di surga. Loh kok mujizat sih Pak? Kok enggak mujizat sama? Nanti aja. Jika kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran, gak usah berdoa. Tuhan yang pelihara kita. Amin. Tuhan selalu pelihara kita. Seperti Yusuf itu loh, dipelihara Tuhan. Bapak Ibu pernah dengar doa Yusuf? Pernah dengar Yusuf berdoa? Bukan saya menyampaikan doa loh Bapak Ibu, tetapi tingkatan doa kita itu akan lebih rendah daripada pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan terhadap kita itu lebih tinggi nilainya. Kita bisa berdoa pun jika kita diberkati Tuhan, selalu dipelihara Tuhan, apa yang kita rindukan, apa yang kita minta sudah disediakan. Amin. Gak perlu berdoa. Coba dengar. Siapa yang pernah mendengar Yusuf berdoa? Next. Sudah. 1 Timotius 3 ayat 16 berkata demikian. Dan sesungguhnya agunglah ibadah kita ini agung, mulia, luhur. Jadi ibadah itu tidak bisa dibuat main-main. Kalau kita datang sujud menyembah, sujud syukur, sujud berterima kasih, itu yang dikehendaki. Menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin Bapak Ibu. Ya. Pak Cinta Timotius, masih Timotius ya. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam Tuhan, di dalam dunia, diangkat dalam dunia. Luar biasa Bapak Ibu. Sekarang kita sampai, supaya nggak terlalu jauh, nggak terlalu panjang ceritanya. Ya. Saya akan membuat satu kesimpulan ya. Dalam ibadah kita itu yang terpenting, kita datang membawa hati
kita itu dengan tubuh yang benar, yang mulia, yang kudus. Gak usah pikir-pikir sing lain, Pak. Kalau kita ikut dunia ini, kita akan tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Pasti itu. Ya, kesimpulan pertama satu demikian. Dan sesungguhnya tadi 1 Timotius 3:16, agunglah rahasia ibadah kita. Ibadah kita itu agung, mulia, luhur, megah. Ya. Selanjutnya, Matius 3:18. Maka kamu, Matius 3:18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan. Ini loh, kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh, kita bawa hati datang dengan apa yang kita cari itu adalah kehadirannya, ya, jamahannya, lawatannya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada. Ada perbedaan, Bapak Ibu. Kita akan selalu mendapat keistimewaan. Ya, kalau bahasa sekarang itu privilege. Nah, kalau kita sekarang sebelum ini kita rame-rame waktu pemilihan pemilu umum, kan sering dikatakan privilege. Apa sih privilege itu? Privilege itu orang yang dikhususkan, orang yang diistimewakan. Seperti kita ini saat ini mendapat keistimewaan. Kalau Bapak Ibu tahun berapa ya kita retret di sarang itu ya? Yang retret di sarang tahun berapa? Ingat? 2000? 2 tahun yang lalu kurang lebih ya. Itu saya pernah menyampaikan Bapak Ibu, kita itu dari hamba dosa diangkat menjadi sahabatnya. Benar? Ingat masih? 2 tahun yang lalu tambah. Abu Nadoni aja minggu lalu mungkin sudah lupa ya. Kita dari hamba dosa diangkatnya, diistimewakan, dipilihnya menjadi sahabatnya. Betul? Bukan itu saja, kita diistimewakan lagi, diangkatnya lagi menjadi anak-anaknya. Amin Bapak Ibu. Kita sekarang ini adalah anak-anaknya. Kita ini orang yang istimewa. Kita ini orang yang dikhususkan sebagai penghuni-penghuni surga. Amin Bapak Ibu. Rumah kita sudah tersedia di sana. Jangan sampai rumah yang sudah disediakan menjadi kosong. Kita pindah. Rugi kan? Ya. Matius 3:18 tadi sudah ya. Ada perbedaan selanjutnya. Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25. Ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada siapa? Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Jika kita sungguh-sungguh membawa hati kita, Bapak Ibu tentu masih ingat siapa yang dipilih Tuhan Allah itu. Yang Daud itu dipilih apanya? Bukan karena gantengannya, karena imut-imutnya. Tuhan melihat hatinya. Bapak Ibu, dalamnya laut dapat diukur katanya ya. Dalamnya hati siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu ya. Ayo kita selidiki. Selanjutnya masih ada? Ini mau cepat-cepat selesai orang-orang ini. Enggak ya? Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Bukankah kita datang ke sini ini semuanya sudah bertobat? Wis gak tipu-tipu maneh. Amin. Wis gak ngomel-ngomel maneh, sudah enggak menyimpan sakit hati, sudah enggak menyimpan iri hati, sudah enggak menyimpan apa-apa yang jahat. Betul?
Bapak Ibu, itu yang kita bawa hari ini ke sini. Supaya kita dapat apa? Supaya kita dapat menghasilkan buah. Kalau kita tidak berubah, apa yang dilihat orang masih seperti dulu, ya gak mau lah orang ikut kita, betul? Betul Bapak Ibu? Ya. Pemeliharaan Tuhan itu loh Bapak Ibu terhadap kita itu ya, sungguh luar biasa loh sebenarnya. Bapak Ibu sadar nggak bahwa kita bangun pagi hari dalam keadaan sehat, dapat hadir ke sini, masih bisa nyanyi-nyanyi, apalagi tadi lagu aliran keras semua ya, joget-joget terus ya, loncat-loncat ya. Saya mengikuti tadi semuanya ikut tuh goyang. Kalau saya goyang, kalau ada yang goyang, semua bergoyang. Wah, saya luar biasa. Padahal usia kita itu masih muda semua ya. Jangan ketawa loh. Benar-benar usia itu harus muda. Walaupun 70 tetap muda, lebih muda dari yang 80. Walaupun 80 katakan saya masih muda, karena masih ada yang 90. Amin Bapak Ibu. Saya beri satu kesaksian. Sudah habis toh? Kalau ada lagi berarti bukan dari aku ya. Saya satu kesaksian ya, ini luar biasa. Kenapa pemeliharaan Tuhan itu dari Yusuf itu gimana? Dari awal Yusuf sampai ke Mesir itu selalu di dalam pemeliharaan Tuhan. Seperti lagu tadi itu, gak mau masih ya di mana itu masih ada masalah ya, masih ono masalah ya. Yusuf pun yang dipelihara Tuhan masih mengalami masalah ya. Jadi kita itu tidak lebih susah dari Yusuf, ya kan? Uang dibuang ke sumur. Siapa yang pernah dibuang ke sumur? Gak pernah kan? Berarti masih lebih susah Yusuf, ya nggak? Yang pernah masuk penjara nggak juga kan? Yusuf tuh mengalami masuk penjara. Nanti dia akan jadi orang yang berkuasa yang kedua di Mesir, ya. Bukhari, saya mumpung orang di sini. Di Dubai itu kan, Bapak Ibu tahu, kalau Dubai yang gurun pasir itu kebanjiran, kira-kira masuk akal nggak? Kalau Surabaya banjir masuk akal, Semarang banjir masuk akal ya, Jakarta banjir masuk akal. 75 tahun sekali kejadiannya itu Dubai kebanjiran. Ya, sudah dengar tuh ceritanya? Loh, yang aneh, orang sudah nggak makan 2 hari dari Yordan sampai ke Dubai, nggak makan 2 hari. Tahu-tahu ada sisa 1 bungkus, ya Styrofoam ya. Nih, saya manggil dia mami, sayang. Gak usah iri yang lain ya, karena namanya sudah lupa. Bayangkan loh, di bandara Dubai itu bisa ada 1 kotak nasi, ya. Sudah 2 hari gak makan. Kira-kira matanya Bogor itu mulai di situ terus enggak ya? Terus loh, itu bukan cerita loh. Iyo nek sego. Pas laraan nggak tadi? Mau tak ambil nasi masih untung. Kalau sisa orang, wah malu kan? Wes akhirnya sama ini singkatnya ceritanya ya. Sama orang petugas bandara itu, go, suruh masuk nih, masuk aja nggak pakai itu loh, nggak pakai boarding pass. Ya. Ini Bapak Ibu perhatikan, pemeliharaan Tuhan itu bukan kita yang ada di Surabaya aja. Dimanapun kita berada, Tuhan itu loh selalu menyertai kita. Amin. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu di mana aja, jika kita bersekutu selalu dengan Tuhan, membawa hati kita, membawa tubuh kita, jangan khawatir. Pasti tipu. Jangan khawatir, Tuhan itu selalu menyertai. Diambillah tadi itu, yang bungkusan styrofoam itu dibawa ini. Dibawa cepat-cepat nih bawa masuk ke dalam pesawat karena kan udah diperintah go. Itu saya tahu orang Arab itu di sana ya, waduh nggak seramah saya ini. Saya ini ramah loh.
Kerang-kerang misalnya itu betul. Go, enggak go, enggak go. Bapak Ibu, cepat-cepatan bawa ini. Setelah duduk di dalam kursi pesawat, nomor Rio Sakarepe, kalau boarding pass, untungnya nggak duduk sebelah pilot. Bu, saya jadi nggak ngomong loh Ibu ketawa. Saya takut duduk sebelah pilot, pilotnya sih duduk loh ya. Pes aku yang segitu. Loh ini benar ceritanya. Bapak Ibu setelah di dalam pesawat, setelah dibuka apa itu yang Ibu? Isinya apa? Nasi putih, bali telur, kesukaan. Hari ini juga kita makan bali telur ini. Makanya saya berikan contoh ini ya. Bayangkan setelah 2 hari 1 malam ya, 2 hari 1 malam tidak mendapat makanan tapi dikasih bali telur. Haujer sak itu ya. Haujer tenang. Haujer sencing. Luar biasa. Jadi mau saya katakan hari ini Bapak Ibu, dimanapun kita berada nggak usah khawatir. Selama kita itu mengandalkan Tuhan Yesus. Ya. Jadi ibadah kita ini tadi awal saya kembalikan, basicnya itu adalah seperti itu. Kita datang jangan dengan hati yang kosong. Orang ini duduk di sini tapi hatinya ada di Jakarta. Percuma loh ibadah kita, betul kan? Ya. Jika hari ini kita beribadah, seluruh tubuh kita isi ini jadi kafe. Saya dompet-dompetnya begini. Nah, ini persembahan. Saya tidak memperpanjang lagi. Mari kita nyanyikan lagi. Tolong. Saja dikatakan Pak Julius, bukan kita tidak berdoa, menyembah dalam roh dan kebenaran itu ketika kita menyembah dalam roh kebenaran, tanpa berdoa pun Tuhan kita tahu apa yang kita butuhkan. Amin.
Ya, jangan nanti salah terima nanti. Oh, sama Pak Idrus nggak berdoa, bukan. Maksudnya begitu. Kalau hari ini dompet kita kosong, apa Tuhan tidak tahu? Tahu. Kalau kita ada dalam penyembahan Tuhan, dalam roh dan kebenaran, wes beres kabeh. Amin. Saya tadi baru masuk di sini ada WhatsApp teman saya, padahal kemarin saya cuma bilang ini ada mobilnya bensin saya dijual. Saya cuma ngoper gitu aja tadi, titit, sudah jadi Bu, nomor rekeningnya. Haleluya. Tuhan itu luar biasa. Datang ke sini ibadah Tuhan, tapi tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Amin. Kita tidak, waktu Tuhan sembuhkan aku, enggak. Tuhan tahu kita sakit, Tuhan tahu kita ada masalah. Setiap kita semua onok masalahnya. Amin. Tapi kita menjadi penyembah Tuhan, menjadi penyembah dan roh dan kebenaran. Bereskan. Amin. Ya, haleluya. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup, haleluya. Hatimu datang ke tempat ini tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang percuma. Bawalah pertobatan Kristus. Imani orang yang tidak beribadah dengan beribadah itu ada bedanya. Imani itu firman Tuhan yang menulis, ada bedanya orang yang datang kepada Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya lama sikiara, sakitmu disembuhkan, sakitmu disembuhkan, masalahmu Tuhan selesaikan. Apa yang kau butuhkan, apa yang kita butuhkan semua ini, Tuhan tahu dan Tuhan selesaikan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Ya ralamasi, ya ralamasi, ya ralamasi. Haleluya. Terima kasih atas firman-Mu Yesus. Terima kasih Bapak. Ampuni ya Tuhan kalau kami kurang sungguh-sungguh kepada-Mu. Ampuni kami Tuhan.
kasih ya Bapa. Hamba yakin dan percaya Tuhan, kami semua sudah Kau berkati ya Bapa. Lewat firman-Mu yang sakit sudah disembuhkan Tuhan. Lewat firman-Mu yang susah dihiburkan. Lewat firman-Mu yang sakit disembuhkan. Yang mengalami berat Tuhan buka jalan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan Kau menjamah kami semua Tuhan. Karena janji firman-Mu ya dan amin. 2-3 orang berkumpul memanggil nama-Mu, Kau hadir Tuhan. Dan Kau hadir tengah-tengah kami. Engkau menjamah kami Tuhan. Kau memberkati kami Tuhan. Supaya kami nanti pulang tempat ini tidak ada yang sia-sia Tuhan. Kami semua pulang membawa berkat-berkat yang luar biasa. Kau memberkati gembala kami Bapak Julius Tuhan. Kau berkati Tuhan. Kau sudah memakai lidah bibirnya untuk memberkati kami. Kami percaya Kau memberkati Pak Julius Tuhan. Dimanapun anakmu ini berada, nama-Mu dipermuliakan, banyak jiwa boleh dimenangkan Tuhan. Dan apapun yang dikerjakan Kau selalu membuat berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang